Halo guys, welcome to Potma. Podcast 5. Hey. Guys, gimana nih kalian kabarnya? Aduh, gimana ya? Aman-aman aja sih. Gimana tuh gimana? Banyak tugas aja. Banyak lah. tugas. Kita ngobrol-ngobrol gini emang kita udah kenalan ya. Oh Sama- iya. Oh iya, Siapa Kenalan tahu dulu yang yuk. nonton belum tahu gitu loh kita. Oh guys, Betul-betul. aku Dasya. Aku Fatir. Aku Cica. Aku Kayla. Dan aku kira nih. Oh iya, kemarin tuh Gimana? kayak akhir-akhir ini tuh kayak kita sibuk banget gak sih? Iya benar banget. Terus Hektik kalian biasanya kalau misalnya di hari libur kalian ngapain? Jalan, main, apa ya? Aku tim di rumah aja sih. Ya, aku Kalau juga kalian gitu. ada jalan-jalan kemana Olahraga gitu? sih ya. Gila, olahraga. Gila. Anaknya bagus sih banget. atlet banget sih. Kalau kemarin aku tuh dapat undangan guys. Apa tuh? Undangan apa tuh? Undangan apa tuh? Jadi undangan upacara gitu. Pacara. Upacara apa? Hah? Minggu Pacara apa pacaran? hari Hari Sabtu Minggu Minggu pacara? Iya, Pacara karena ngapain? waktu itu tuh kalau nggak salah tuh lagi ada tanggal ini apa namanya? Oh, hari Hari pahlawan. pahlawan. Oh iya, Ah, sepuluh ya. iya, iya, Hari iya. pahlawan. Dan di situ tuh lagi ada upacara. Emang sih aneh banget ya hari Minggu Mm-mm. upacara, tapi Ah. emang kebetulan di hari Minggu kemarin tuh lagi ada tanggal pahlawan, makanya Mm-mm. kita ada beberapa yang diundang buat ikut upacara di sana Oh iya. pelajar-pelajar. Oh, Aku kita lihat di- juga di Gasibu Nggak tuh ada diundang ya, banyak diketepikan upacara gitu. Nggak dikenal. Nggak dikenal kita, nggak diundang. Kayak gitu. Ngapain aja itu? Upacara aja. Upacara aja. Upacara aja, tapi kayak ngomongin tentang hari pahlawan nih. Hmm. Kayak pahlawan. aduh banyak banget gak sih kalau kita flashback kayaknya kalau kita lihat sejarah-sejarah baik banget gak sih? Iya sih, banyak yang Pahlawan. ada Iya, suka dan betul-betul. duka ya. Peringatan tentang pahlawan gitu Hmm. ya. Iya. Kayak misalnya tuh kalian paling suka pahlawan siapa? Kalau ngeliat perjuangannya nih. Ahmad Subarjo. Wih. Kenapa tuh? Kenapa Mas Berjo? Keren aja, ganteng dia orangnya. Karena ganteng doang kan. Iya. Jiwanya sih bagus Ahmad Subarjo kalau dibaca-baca ya. Patriot. Apa sih? Pantang menyerah. Wih. Keren banget. Aku nggak tahu ya. Maaf aja nggak tahu. Semua pahlawan. inspiratif ya buat Semua Fatir. Kan inspiratif. banyak Keren. pahlawan, Inspiratif. presiden juga pahlawan kan? Ya. 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 Semua Kalau disebut. kamu Cica, kamu suka siapa? Aku suka Kartini. Kartini. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena dia itu memperjuangkan wanita pada saat itu. Wah. Perjuangan Oh. waktu itu. Emang kenapa waktu wanita di saat itu emang kenapa sih? Waktu itu tuh apa ya? Aku pernah baca-baca juga sih tentang Apa tuh? Kartini. Mereka tuh apa ya? Kartini tuh kan dia tuh dari kalangan Jawa ya, kalau saya priai Jawa Iya. dan orang tuanya dia pernah menyekolahkan dia tuh ke sekolah gitu loh. Pokoknya kan sekolah tuh dulu adalah hal yang langka ya Iya buat sih. orang-orang dulu Cuma kan. buat Susah lah ya bangsawan masuk doang tuh. gitu ya. Jadi Kartini tuh dulu sempat bersekolah. Nah, makanya karena Kartini sempat bersekolah nih, dia lihat orang lain kan mungkin gak sempet tuh buat bersekolah. Makanya dia jadi apa ya? Dia suka menulis tentang apa ya, keresahan dia, kayak kok orang-orang belum bisa bersekolah sih gitu kan. Kok kayaknya Resah enggak. dia ya. Terus suka ada perbedaan juga kan antar kelas sosial Iya, atau betul. entah itu antar laki-laki sama perempuan, kayak yang disebutin Cica tadi. Mm-mm. Gitu. Keren banget ya berarti. Iya. Berarti emang waktu pas dulu tuh peran wanita tuh sangat disingkirkan banget ya. Kayak gitu kan. Hmm. Makanya dia merasa kok kayaknya nggak ada kesetaraan ya Iya, antara dia pokoknya zaman Mm. itu perempuan tuh Derajatnya di bawah laki-laki lah ya iya, gitu. nggak boleh kerja apa ya, tugasnya melayani laki-laki lah ya. Nah, orang-orang teh sering nyebut Kartini itu sebagai apa ya, pelopor apa sih dari F? Kalian tahu gak sih? Feminisme. Oh iya, Oh iya, feminisme. Oh, feminisme. Oke. Kalian ada yang tahu nggak? Feminisme tuh ini gak sih yang kayak kesederajatan wanita itu tuh yang mau disetarakan gitu bukan? Ya kurang lebih kayak gitulah, kayak memperjuangkan atau emansipasi kesetaraan hak Ya. antara laki-laki sama perempuan. Kalau menurut kalian nih, kita tetap butuh buat menyuarakan nggak? Kayak butuh atau kita butuh nggak sih sebenarnya feminisme? Butuh buat guys, kita laki-laki sama perempuan tuh harus setara guys kayak gitu. Butuh nggak? Kayaknya tapi menurut aku si feminisme ini sebenarnya masih dibutuhkan sih. Kayak Masih butuh. kalau nggak salah di Indonesia juga ada ini ya yang pemberdayaan wanita gitu. Suka ada sih komunitas-komunitas kayak gitu. Menterinya juga ada nggak sih? Ada ya, Iya. iya benar-benar.
ini kan kayaknya idenya tuh munculnya dari luar ya, dari Apa tuh? asing, apa ya, dari negeri asing pokoknya. Enggak. Ada kata-kata feminisme tuh dari sana lah. Nah, kita kan di Indonesia tuh punya ideologi Pancasila. Nah, menurut kalian feminisme ini cocok gak sih, kayak sesuai sama Pancasila gak sih? Buat aku nyambung sih Pancasila Nyambung. sama si feminisme ini. Soalnya gini, balik lagi ke zaman dahulu. Zaman dahulu itu pokoknya kita tuh perempuan tuh gak ada tuh yang namanya tuh kayak kedudukannya tuh pasti di mata orang lain tuh rendah kalau wanita. Sedangkan di Pancasila tuh ada yang namanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruhnya. Di mana ya itu seharusnya seluruhnya, bukan dibedakan menjadi dua kelompok wanita dan pria. Kalau misalnya dibedakan berarti bukan seluruh dong. Di mana Indonesia sendiri ya yang tinggal bukan hanya pria tapi wanita juga ada di sini. Otomatis seluruh tuh ya berarti semuanya enggak sih? Makanya itu di sini tuh kayak kita wanita kalau misalnya di keadaan seperti itu membutuhkan si feminisme ini. Cica gimana? Cica dong, gantian dong. Coba. Ya, tapi kalau kata aku sih, kalau misalkan feminisme terlalu mendominasi juga nggak baik gak sih? Kayak ya feminisme tuh menurut aku boleh, tapi kalau misalkan kamu terlalu Harus balance lah ya. iya, kalau terlalu mengambil alih semuanya sama perempuan Itu sih, kayaknya nggak baik wow, juga. itu Ya, sih nggak jangan boleh sih. berlebihan. Bener-bener ya. itu bener banget. Tapi memang feminisme kan emang sejatinya itu kesetaraan gitu. Hmm. Ya, dan Iya sebenarnya yang hambat itu kayak bukan hambat apa ya, banyak ini sama agama. kayaknya itu lebih ke apa ya, kalau menurut aku lebih ke pola pikir masyarakatnya nggak sih? Iya. Kayak kadang tuh orang misalnya misalnya warisan nih yang lebih dapat banyak porsinya tuh laki-laki dan perempuan. Misalnya Cuma ya. buat aja lah. Nah, tapi duit ternyata namanya ya juga. itu bisa jadi karena laki-laki itu punya tanggung jawab, dia harus menafkahi keluarganya. Jadi kayak dia punya uang itu gak hanya buat dia sendiri, sedangkan kalau perempuan punya uang ya bisa buat dirinya sendiri. Tapi kadang sebenarnya di agama kita juga ada kok keadilan kayak gitu. Cuman ya harus ditelusuri aja, kayak misalnya kayak gitu. Laki-laki punya porsinya, perempuan punya porsinya. Ya dengan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan aja itu udah yang terbaik gitu menurut Allah. Laki-laki diciptakan buat ya menafkahi perempuan dan kemudian mencari nafkah. Dan kalau dipikir-pikir kenapa Nabi juga banyaknya atau khalifah banyaknya laki-laki, kenapa Emang nggak nggak ada perempuan? Nabi yang perempuan ya? Ya, Iya ya. enggak dong, Nabi itu Tapi ada jawabannya loh. Oh, Aku bener. baru nemu jawabannya. dari siapa? Ya. Nabi itu dari teman kita Dwi Dwi Catur Catur. Astaga. Nabi itu ada 124.000 loh. Ya, dan Nabi itu semua laki-laki. Semuanya Kenapa laki-laki. coba? Karena biar kalau perempuan kan ada masanya mereka berhalangan buat ibadah kan. Betul. Iya Iya. kan? Bener kan? Ini buat meluruskan pandangan aja sih. Kayak kadang kan mungkin orang berpandangan kalau agama Ada yang itu salah. agama tuh kayak terlalu mengatur, kayak jadi gak setara gitu, padahal kalau dipikir-pikir kayak Menjunjung semua ada tinggi porsinya kesetaraan. masing-masing. Iya, Makanya agama tuh ada juga di Pancasila gitu kan. Karena kita percaya kalau bangsa kita juga kan bangsa yang berketuhanan. Kita udah ngobrol panjang banget nih guys. Kalau menurut kalian gimana nih, sebenarnya kita butuh kesetaraan gender? Sesuaikah dengan Pancasila? Kalau aku sih kesetaraan gender ya setuju ya, karena kan keadilan gender tuh harus dipertahankan. Nggak boleh ada yang laki-laki tuh lebih superior dan yang perempuan, dan perempuan lebih superior dari Superior ya. Superior Nah, kata-katanya. gitulah. Pokoknya gitu lah. Lanjut. Lanjut. Siapa? Muter situ dong. Itu. Oke. Kalau menurut aku karena kita tadi ngambil kata-kata feminisme ya. Kalau feminisme, kalau kita pakai kata-katanya itu gitu kan, kayaknya karena maknanya umum dan cukup universal, kalau kita memperjuangkan itu bakal maknanya tuh ganda. Jadi kayak kita yang orang-orang Indonesia memperjuangkan feminisme mungkin beda dengan kalau orang luar memperjuangkan feminisme gitu. Tapi kalau untuk semangat apa ya, menyuarakan hak yang seperti hak untuk belajar, hak untuk mendapatkan kesempatan untuk bersuara, apalagi negara kita kan negara demokrasi, negara yang ada keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Ya semangat untuk memperjuangkan hak seperti belajar, pendidikan dan lain-lain itu
harus tetap ada, semangatnya itu harus tetap ada walaupun nggak pakai kata-kata feminisme itu sendiri gitu. Karena ya itu tadi gitu, kayak memperjuangkan kesetaraan hak tuh tetap sesuai koridor Pancasila gitu. Mungkin untuk sekarang gitu sih. Kalau menurut kamu gimana? Kalau buat aku pribadi, secara keseluruhan sebenarnya untuk kesetaraannya itu sendiri itu cukup diperlukan, karena dimana ya gimana ya, kalau misalnya zaman sekarang ngomongin kedudukan wanita harus di bawah pria, itu banyak sekarang wanita yang mereka sudah membuktikan bahwa mereka pun bisa seperti yang ada di kedudukan pria. Bahkan kalau dan untuk wanita-wanita itu pun sendiri, kayak di saat mereka sudah difasilitasi oleh Kartini yang udah berjuang di saat masa penjajahan, mereka diam-diam untuk belajar. Sebenarnya kita tuh di keadaan sekarang udah waktunya kayak melanjutkan, bukan yang menjadi wanita apa ya, jadi menyia-nyiakan yang dulu Kartini udah lakukan gitu loh. Karena di sini kita sekarang udah ada di keadaan yang semua orang tuh udah paham tentang kesetaraan, dan di saat suasana situasi tersebut udah ada membuka peluang, kenapa gak ada salahnya kita mencoba untuk melakukannya juga seperti itu. Dimana ya emang tadi kayak peran wanita itu tuh bisa kok untuk disetarakan, dan nggak selamanya hal yang dilakukan pria pun bisa bisa menjadi lebih sekali dibanding wanita seperti itu. Makanya kalau untuk si feminisme tersebut, gerakan tersebut dibutuhkan, hanya saja sesuai porsinya masing-masing. Kalau misalnya udah mereka kelebihan dari porsinya, itu tadi yang tadi Kirani udah bahas, nanti bakal malah ada yang melewati batas seperti LGBT seperti itu. Kalau menurut Cica nih Lengkap sekarang sekali Cica ya. dalam Dari pandangan aku sendiri sih, kayaknya kita perlu, cuman kayak apa ya, harus sesuai dengan porsinya masing-masing kayak tadi. Sebenarnya aku tambah-nambahin aja sih, karena aku setuju aja sama pendapat kalian. Banyak soalnya. Udah banyak soalnya. Ya terus kayak ya aku sih masih nggak tahu ya, karena mungkin kan dari kecil aku selalu jadinya prinsip agama terus, jadi aku kayaknya nggak terlalu setuju sama, maaf banget, kesetaraan gender. Kayak Kaos. ya karena menurut aku kalau Allah udah merintahin perempuan tuh tugasnya ya belajar, terus dengan belajar kita menjadi madrasah bagi anak-anak kita nanti gitu. Kalau misalkan kita ngelawan suami terus malah jadi dosa, kan kayak ya gimana gitu. Jadi aku kayaknya nggak terlalu setuju sama Istri harus hormat suami. kamu gimana Sekarang Sana? Desya, last one. Udah sih. apa Gak bisa Sama. Atau nggak simpulkan coba? simpulkan Wah, dari tambahin semuanya dikit Kirani, lah, apa Kaila gitu. Panjang, Fatir juga, yang aku cuma Ya. nambahin doang. Sebenarnya aku sama Fatir sama aja sih sebenarnya maunya, karena kita sama-sama lelaki kan. Apa sih? Astagfirullah. Bingung juga ya. Ya aku setuju sih adanya feminisme ini, karena dengan adanya feminisme ini di Indonesia mungkin menurut aku ya akan stabil. Soalnya mungkin di zaman dulu tuh yang aku dengar ceritanya yang ada di film-film, mungkin ya dulu tuh Indonesia ini salah satu yang aku lihat ya faktanya, negara yang apa ya, rawan perpeloncoan gitu-gitulah, yang sangat jika tidak ada feminisme ini sangat menjatuhkan, yang benar-benar sampai buat ya nggak stabil lah, yang menurut aku gitu sih. Penting. Ternyata banyak ya pro dan kontra tentang feminisme Betul. ini. Betul. Sangat pro kontra. Ya, dan semua kayaknya kembalikan lagi ke keadaan masing-masing, ke ya Prinsip pemikiran masing-masing. masing-masing, prinsip masing-masing. Kayak at the end juga kita apa ya? Mungkin idealnya itu melihat kembali ke Pancasila, melihat kembali ke agama. Jadi gimana? Aman sih ya, udah ya. Cukup aman. Ya begitu. Lebih jelas. Ya siapa tahu nanti kayak dari obrolan kita sekarang, mungkin yang nonton juga bakal ada yang berpandangan Iya. pro ke kita, ada kontranya juga. Itu tergantung pandangan masing-masing sih tentang si feminisme ini, apakah diperlukan atau enggak.
Ya hanya saja coba kita ambil kesimpulan dari obrolan kita sekarang. Menariknya tuh kita tadi pendapatnya kan macem-macem ya. Kalau dulu mungkin kita nggak berani buat berpendapat macem-macem gitu, dan ini salah satu apa ya, bentuk kemerdekaan kita juga nggak sih? Kemerdekaan bagi pribadi masing-masing. Iya, tapi Akhirnya bisa kayak- ngomong. nggak, tapi ya itu kayak ada kebebasan berpendapat Iya, betul. yang harus tetap sesuai Sebenarnya udah dengan memang hak kita Heeh, sih untuk kebebasan berpendapat. berpendapat yang bertanggung jawab, yang apa ya, kita berusaha untuk walaupun berpendapat tapi tidak apa ya, tidak mengandung Menyalahkan. unsur menyinggung sara dan Betul. lain-lain kayak gitu kan. Sekarang tuh kita bisa bebas banget buat ngomong tentang feminisme, gimana lah, bahkan banyak nih sekarang yang kayak melakukan gerakan gitu. Cuman kayaknya kalau dulu tuh gak bisa banget, nggak bisa itu, ya nggak sih? Bahkan mau ada yang bersuara pun mereka bisa aja langsung bertentangan sama kolonial Langsung Belanda diculik duluan. ya zaman dulu ya. Iya, Waktu itu. kayak Betul. si tentara Jepang, bahkan pemerintahan kita pun bisa aja melakukan hal tersebut, karena ya itu tadi, dulu tuh kita gak ada hak suara untuk mengatakan hal seperti ini. Makanya pahlawan tuh sangat penting guys. Makanya kalau nanti nih tahun depan kalau ada lagi hari pahlawan, kita harus benar-benar menghargain si Jasa pahlawan pahlawan. tersebut. Betul. Kayaknya kalau misalnya gak ada pahlawan-pahlawan dulu, kita nggak akan bisa sampai sekarang, nggak akan ada nih yang namanya wanita diperbolehkan untuk belajar seperti itu, ya nggak sih? Gak boleh ranking 1. Ternyata hari pahlawan yang Jumlah siswa 35 minimal, dari 15-nya laki-laki semua, cewek di bawah. Gila tuh, Setengah-setengah. gila banget itu. ternyata suasana hari pahlawan kini kayaknya berkesan banget ya, sampai kita bisa terbawa di obrolan ini guys. Nanti kayak kita tanya juga nggak sih ke nanti yang nonton, kayak gimana sih menurut kalian tentang feminisme, karena itu tadi yang menurut kami, menurut pandangan kami tentang feminisme. Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat-pendapat lain. Iya mungkin. Kita bisa Komen. obrolin lagi nanti. Komen di bawah. Oke guys, thanks for watching. I'll see you soon maybe. Kalau ada next video ya mungkin ya. Oke, langsung aja Potma. Podcast 5.